Enaknya di pengelukatan ini, teman-teman ya, di pengelukatan Kedatuan Raksasidi itu, di setiap titik-titik pengelukatan itu sudah ada yang namanya petunjuk-petunjuk. Nah, seperti yang itu. Ini ada arca Buddha. Jadi ini ada arca Buddha. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Sang Buddha. Om Swastiastu Semeton. Kali ini saya berada di Tawanan, tepatnya di daerah Jatiluwe, dan ini di Desa Soka, Banjar Senganan. Kali ini kita mau melukat lagi teman-teman ya, ke Kedatuan Raksasidi, atau sering dikenal dengan Pura Kedatuan Raksasidi. Yuk kita mau jalan. Kita akan menaiki tangga. Oh, di depan kita sudah ada arca Ganesha. Nah, kita akan sembahyang di sini. Ini berarti kita memuja Ganesha. Sini ada Ganesha Mudra tulisannya. Teman-teman, sekarang kita akan sembahyang dulu di arca Ganesha, memohon supaya diberi perlindungan, karena Dewa Ganesha dalam kepercayaan umat Hindu ada sebagai dewa pengetahuan, juga sebagai perlindungan. Kita aturkan senang. Oke, sekarang kita ke tempat berikut. Teman-teman, sekarang kita selanjutnya akan sembahyang di tempat yang kedua setelah di arca Ganesha, yaitu di Pura Dukuh Sakti kan. Jadi di Pura Dukuh Saktinya kita sembahyang mengaturkan canang. Seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Baru kita ke tempat berikutnya. Jadi kalau di sini ucapkan canang saja juga boleh, atau apa yang teman-teman bawa ke sini. Selanjutnya kita akan sembahyang dulu di Apet Lawang. Dari sini kemudian baru masuk ke dalam. Ya, kita aturkan canang, kita masuk. Kalau di sini sudah ada kemudian ada Dukuh, mungkin masuk dengan Dukuh Sakti, kemudian ada batu, kemudian di depan itu ada gedong, kemudian biasa di situ ada tugu. Jadi sekarang kita mulai taruh tangan. Selanjutnya di gedong. Baru sekarang kita sembahyang. Kemudian kita tinggal duduk di sini. Setelah kita melakukan persembahyangan di Pura Dukuh Sakti tadi, sekarang kita baru ke areal pengelukatan, teman-teman ya. Di sini juga ada pura satu, ada pura mungkin tempat sembahyang nanti, dan tentu saja tempat pengelukatannya ada di ujung sana. Nah, di sini juga sudah lengkap, ternyata sudah ada
tempat untuk berganti pakaian. Kita sama-sama sekarang lihat. Kebetulan hari ini sepi ya, ada tempat berganti, ada kain-kain, jadi ini masih bagus sekali, masih baru. Jadi kita coba masuk ke dalam ya. Speednya ada, nanti ini sih tidak ada pemisah cewek cowoknya mungkin, tapi ada lentera. Nah ini pengelukarannya teman-teman ya. Ini airnya teman-teman sangat membuat pikiran kita tenang. Kenapa? Karena di sini pertama suasana asli pedesaan, kemudian air juga sangat masih jernih sekali. Jadi ini yang sangat perlu dijaga. Sama-sama kita jaga. Dan tentu saja untuk teman-teman yang healing, teman-teman Bali, teman-teman yang ada di Bali, termasuk juga teman-teman yang di luar Bali yang ingin berwisata spiritual atau rekreasi atau sekedar healing, jadi bisa ke Pura Kedatuan Raksasidi ini teman-teman ya. Jadi ada di sini ada penampakan Arca Dewi, kemudian di situ ada juga contoh pewayangan, kemudian di situ juga ada arca. Nanti kita sama-sama ikuti proses melukatnya seperti ya. Untuk teman-teman yang ingin melukat ke Pura Kedatuan Raksasidi, sebaiknya disarankan membawa 3 buah pejati. Pertama, pejati yang pertama diaturkan di Pura Dukuh Sakti. Kemudian pejati yang kedua kita mempiuning di tengah kolam ini. Seperti yang akan saya lakukan sekarang adalah mempiuning sebelum kita akan melakukan pengelukatan. Kemudian yang terakhir adalah atau yang ketiga adalah pejati diaturkan di pura di atas sebagai sarana para pengusuk semua kita setelah melukat di sini seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita sembahyang di puranya yang diantarkan oleh Mangku, di sana itu kita kalau orang Hindu membawa yang namanya pejati. Oke, sekarang baru kita akan melakukan pengelukatan. Nah, enaknya di pengelukatan ini teman-teman ya, di pengelukatan Kedatuan Raksasidi itu di setiap titik-titik pengelukatan itu sudah ada yang namanya petunjuk-petunjuk. Nah, seperti yang itu. Yang itu ada tulisan pengelukatan atau Dukuh Sakti, seperti itu tulisannya. Kemudian di bawahnya sudah ada apa maknanya. Mari kita turun. Kita pelan-pelan aja turun. Karena ini licin. Ya. Kita pelan-pelan turun. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman semua ya, Dukuh Sakti. Tujuannya apa? Pengelukatan pikiran. Nah, ini maksudnya kalau teman-teman ada yang sakit mikirnya pikiran, mungkin insomnia, banyak pikiran di rumah, jadi tidak salah untuk kesini mencoba. Karena Mangku tadi menyampaikan bahwa ada beberapa testimoni atau semacam saksi kesaksian, ada teman-teman yang sembuh atau yang ada sakit pikiran, beban pikiran, atau sering dibilang kalau beban pikiran ini adalah penyakit psikosomatis. Jadi teman-teman hati-hati kena penyakit psikosomatis. Jadi tidak salahnya kita healing, kita mendapatkan blessing, kita untuk melukat atau meruat di sini di Pura Kedatuan. Mari kita ya.
airnya sangat segar teman-teman ya. Enak sekali sebenarnya. Jadi pikiran Anda pasti rileks kalau sudah airnya segar. Apalagi sekarang panas sekali kondisi kita di Bali. Jadi tidak salahnya kita kesini. Ini masih baru, jadi teman-teman kesini juga masih enak lah, tidak berdesakan. Setelah di pengelukatan Dukuh Sakti, kita berpindah sekarang. Kita naik lagi, kita menelusuri ini jalan setapak ini. Kita menuju ke tempat berikutnya teman-teman ya. Jadi itu yang pertama, ke Dukuh Sakti. Jadi itu mungkin ada kaitannya dengan pura yang kita sembayangin pertama. Yang kedua setelah Ganesha seperti itu. Sekarang kita baru berjalan ke ujung seperti itu. Jom teman-teman harus mereka nggih. Nggih. Nggih, siap. Miring. Siang pelan-pelan berarti jalan ini. Nah, sekarang kita berjalan ke ujung sungai ini. Nah, ini paling ujung. Itu ada maksud-maksudnya semuanya. Enaknya seperti itu ya. Jadi ini pengelukatan yang sudah memberikan pengertian kepada kita sehingga kita tidak bertanya-tanya lagi. Hanya teman-teman membaca sebuah tulisan. Nah, ini yang pertama. Teman-teman, yang pertama ini ya. Ini namanya pengelukatan Pewenang Tapa seperti itu ya. Mungkin nggak terbaca, saya turun dulu. Nah. Ya, ini namanya Sangyang Pewenang Tapa, atau sering di bawahnya disebut dengan Sangyang Ibu Pertiwi. Artinya di sini seperti Mangku sampaikan, untuk dalam kadang-kadang ini pengelukatan lunas seperti sentane. Ini maksudnya adalah untuk meminta semacam ya keturunan seperti itu. Jadi ada teman-teman, Bapak Ibu yang percaya kalau misalnya belum punya keturunan, jadi sangat boleh, wajib dicoba di sini. Tidak ada salahnya mencoba untuk melukat di tempat ini seperti itu ya. Jadi permohonan seperti itu teman-teman. Di masing-masing pengelukatan nanti teman-teman sudah ada seperti ini, tulisan seperti ini. Tinggal teman-teman nanti membaca, kemudian nanti permintaan teman-teman seperti yang ada di tulisan seperti itu ya. Itu jadi nanti kita lanjut. Sekarang kita melukat dulu ya. Ya, sama kita sembahyang dulu. Nah, teman-teman, ini sangat segar sekali teman-teman. Kita bisa sambil berenang. Jadi ini dalam loh, ini sebadan saja segini teman-teman ya. Jadi enak loh. Apalagi sekarang sepi. Jadi teman-teman tidak ada salahnya mencoba untuk datang ke Pura Kedatuan Raksasidi ini ya, untuk melukat. Tapi teman-teman, yang perlu dijaga adalah kebersihan. Teman-teman ya, ada sampah, tempat sembayangan, sampah dupa, apapun plastik-plastik itu jangan. Tetap kita jaga kelestarian alam ini. Apalagi ini sudah dari dekat dari sini sudah Gunung Batu Karu. Ini dinginnya, waduh dingin sekali loh, enak sekali teman-teman. Coba kita nyelam dulu ya. Enak sekali teman-teman, segar sekali ya. Selanjutnya teman-teman, kita ke pengelukatan yang kedua. Yang kedua di sini saya akan baca dulu teman-teman ya. Di sini ada pengelukatan Bunda Kanjeng Ratu. Jadi pengelukatan Nunas Karisma Wibawa. Nah, ini cocok untuk pemimpin. Jadi siapapun yang ingin jadi leader,
itu bisa meminta semacam Munas Pengelukatan ini, istilahnya di sini untuk Munas Wibawa. Kita coba ya. Kita menyelam di sini karena tidak ada pancuran ini. Oke teman-teman, ini sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Sekarang ketiga ke sini. Teman-teman bisa lihat ini. Ini namanya pengelukatan Ratu Niang Sakti. Jadi apa sih yang ingin kita dapatkan di sini atau harapan kita, doa kita di sini adalah ya Munas Usade atau Temblong itu maksudnya Usade itu tentu saja Usade itu tentu saja kesembuhan seperti itu kalau ada penyakit seperti itu kira-kira kurang lebih. Jadi kita melihat saja ya. Teman-teman, setelah di pengelukatan Ratu Niang Sakti kita lanjut lagi jalan yuk. Kita sini lagi tempat pengelukatan ini, kita sekarang berjalan lagi menuju pancoran yang berikutnya ya. Ini memang sedang depan kita. Nah di sini ada Arca Buddha. Jadi ini Arca Buddha. Nah teman-teman bisa lihat nih. Sang Buddha. Berikut dengan arcanya. Sang Buddha tujuannya apa? Meminta pembentukan Munas kewicaksanaan atau Tathagata. Artinya kebijaksanaan ini seperti kita tahu lah bahwa Sang Buddha di sini diartikan sebagai seorang yang bijaksana. Jadi seperti itulah harapan ketika melekat di sini. Semoga pikiran kita, apapun dari pikiran, dari perbuatan, dari perkataan kita diharapkan menjadi bijaksana, walaupun itu sangat sulit, tapi tidak apa-apa. Dengan melukat seperti ini, ke tempat ini artinya teman-teman bisa belajar tentang arti kebijaksanaan yang bisa ditaruhkan, yang bisa dituliskan dari sifat-sifat Sang Buddha itu. Teman-teman, sekarang selanjutnya dari pengelukatan Sang Buddha, sekarang kita ke Nanyang Semara. Itu teman-teman bisa lihat mungkin agak jauh karena ini tengah air nanti. Jadi pengelukatan Munas Pengasih. Masihnya Munas Jodoh. Siapa tahu teman-teman ada yang belum jodoh, dapat jodoh, silakan bisa melukat ke sini ya. Gitu ya. Nah, kita di Semara Rasis, di Nanyang Semara. Kita sekarang menuju ke selanjutnya itu pengelukatan Betari Gangga. Betari Gangga tujuannya adalah ini teman-teman itu karena air, jadi Munas Kauripan ya, Munas Kauripan ya. Seperti itu. Kita coba masuk ke dalam ya.
pelukatan sang yang Brahma. Itu ada artinya teman-teman. Jadi wujudnya diwujudkan, manifestasinya diwujudkan Brahma berwarna di atas teratai merah. Nah, tujuannya ini apa? Pengelukatan kegersangan hal yang malu. Maksudnya apa namanya? Karena ini simbol api, jadi minta supaya kita terhindar dari semacam malu. Atau malu itu bahaya, hal-hal yang bahaya. Itu namanya kira-kira. Nah, sekarang kita buka, tapi ini tidak ada. Jadi ini ada beberapa berarti kita buka. Nah, mungkin ada masalah di pancurannya apa? Nanti biar diperbaiki. Selanjutnya setelah sang yang Brahma, sekarang kita ke leluhur. Ini adalah pancuran dari atas ini tentu ini leluhur. Cabang gering. Nah, cabang gering itu maksudnya ya untuk terhindar dari ketimpuan leluhur. Jadi makanya kita sebagai generasi tidak boleh durhaka ke leluhur kita. Bapak Ibu sampai apa kita tidak boleh kita supaya tidak kena kutuk. Jadi teman-teman aman tidak kena kutuk. Jadi sekarang kita mendekat ya. Selanjutnya kita ke pengelukatan lanting sampai Ibu Susi. Nah, ini tujuannya pasti adalah minta kehidupan, rezeki gitu seperti teman-teman ya. Selanjutnya kita naik teman-teman ya. Nah, sekarang ke step berikutnya, ke pengelukatan berikutnya. Bisa kita lihat. Jadi di sini sudah ada tulisannya juga. Nah, ini Sang Yang Wisnu dengan ada 3 wujud naganya seperti itu. Di atas ada arca yang keren. Jadi kita bisa sambil melihat seperti itu ya. Nah, apa sih tujuannya melukat Sang Yang Wisnu ke Sang Yang Wisnu adalah pengelukatan sarwa satru gitu ya. Ini sudah ada 3 pancuran teman-teman ya. Kita start yang dari ini ujung sini. Dari warna itu mana ya, kita lihat. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, harus punya hati ada batu gitu ya.
Oke teman-teman. Nah di sana juga ada Beji Kedatuan. Nah itu Beji Kedatuan Raksasidi Banyu Lingga Maya dan Dados Ngeranjing. Nah itu maknanya atau artinya tidak boleh kita melukat ke sana. Begitu teman-teman. Jadi kita selanjutnya ke tempat berikutnya. Kita lanjut ke, nah itu ada arca di depan, arca Tewalen. Kalau di Jawa mungkin Yang Ismaya atau Ismoyo, Betara Ismoyo. Nah, ini. Nah di sini jelas sekali tulisannya. Ini tujuannya kesidian, biar Seidi begitu. Ya teman-teman ya. Kalian Saraswati, Haji Saraswati, tanda penjenana. Tanda penjenana itu maksudnya pengetahuan. Supaya kita dapat pengetahuan. Sekarang ini batu. Ini besar sekali airnya nih. Teman-teman ya. Selanjutnya kita ke Peninggalan Betari Datu. Tujuannya Urip Sarwa Prani. Ada tangannya. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, ini adalah pengurangan yang siu. Ada di sini kali masyarakat. Oke teman-teman, sudah selesai proses melukatnya. Teman-teman, setelah kita ke pengelukatan terakhir, yaitu pengelukatan Betara Siwa atau Yang Siwa, ditulis seperti itu. Jadi sekarang kita sudah saatnya berganti pakaian, karena kita selanjutnya akan bersembahyang di pura. Itu habis itu kita sudah selesai prosesnya, teman-teman ya. Teman-teman, setelah kita berganti pakaian, sekarang kita sembahyang ke pura di atas ya. Sekarang kita lanjut. Teman, di sini ada arca Nandini, ini ada gedong, ada Padmasana seperti biasa. Kemudian ini niki gedong Buddha gitu ya. Kemudian sini juga ada puranya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh ada lingga.
Oke teman-teman, demikian tadi kita sudah melukat di Pura Kedatuan Raksasidi di daerah Jatiluwih ini, tepatnya di Banjar Senganan, Desa Soka ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman ikuti perjalanan saya sembahyang atau melukat di tempat lain. Dan yang terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman semua. Dadah Om, Santi, Santi, Santi.